Game ini keren banget. Menang dengan langkah brilian raja. Kemudian langkah yang terakhir. Jadi coba lu bayangin. Lu menang main catur di langkah terakhir dengan langkah brilian, tapi raja yang main. Kok bisa? Inilah game terbaik dari Fabiano Caruana melawan Anies Giri di babak ke-9 turnamen FIDE kandidat. Ini game yang sangat penting, di mana Sindarov di partai lain hasilnya remis. Ini perebutan tempat kedua ya untuk sementara di klasemen. Antara Caruana dan Anies Giri yang sama-sama memiliki 4,5 poin, sementara Sindarov memiliki 6,5. Dengan remis berarti 7, berarti sekarang marginnya jadi lebih sedikit, 1,5 poin. Kemarin Anies Giri memberikan komentar kalau dia tidak pernah sedekat ini dengan kejuaraan perebutan gelar juara dunia, karena dia berjarak hanya 2 poin aja. Berarti Anies Giri memang sangat serius. Dan inilah gamenya. Jangan lupa di like dulu, di share, dan please jangan di skip iklannya ya teman-teman, untuk konten RL Chess, supaya RL Chess terus semangat bikin konten. Caruana memulai dengan langkah E4, kemudian dijawab dengan langkah E5, kemudian kuda ke petak F3, hitam kuda C6. Putih mainkan Italian game, dijawab dengan langkah bishop C5, putih mengamankan raja, dan hitam kuda ke petak F6. Dan putih melanjutkan dengan jalan D3. Giocho piano game, Giocho pianismo variation. Hitam mengamankan raja, kemudian putih kuda B ke petak D2, hitam kemudian D6, putih C3. Kemudian hitam menjawab dengan langkah A5, propilaksis B4. Kemudian putih H3, propilaksis gajah G4, saling mencegah. Hitam mainkan bishop E6, menawarkan pertukaran bishop. Kita tahu bahwa dalam permainan Italian game, gajah ini yang dianggap sebagai perwira yang menyulitkan ya. Putih jelas menolak, gajah B5, kemudian hitam menarik gajah ke petak A7 karena menghindari pertukaran dan jalan D4. Kemudian putih benteng E1 dan hitam manuver juga kuda ke petak E7, putih mendorong D4, menawarkan pertukaran di petak center, hitam menjaga petak E5 dengan kuda G6. Langkah D4 ini selain untuk menggertak ya di petak center, dia juga berfungsi untuk menutup bishop hitam di petak A7 ini teman-teman. Putih menarik kembali bishop ke petak D3, hitam mainkan langkah kuda ke petak H5, mau manuver ke petak F4. Putih kuda F1, melanjutkan tekanan hitam dengan kuda ke petak F4, kuda H, kemudian putih kuda G3. Ya, membiarkan pertukaran terjadi antara kuda dan bishop. Padahal tadi saya udah mention kalau perwira putih gajah ini adalah sangat berharga. Kenapa nggak narik aja gajah ke petak C2? Maka hitam kemungkinan akan mainkan langkah C6 dan akan melakukan tekanan pada petak H3 dengan queen ke petak C8. Dan kalau lawannya lemah, sebagai pemain putih bisa terjadi kombinasi atau pengorbanan pada petak H3. Mungkin itulah alasan Caruana bermain dengan kuda G3, karena ini udah sedikit tertutup juga ya. Kemudian hitam melakukan pertukaran dengan bishop, queen makan balik dengan makan kuda di petak D3, dan kemudian hitam mainkan langkah A4. Apa tujuannya? Mencegah B3 dan gajah keluar lewat fianchetto, sekaligus melemahkan pion di petak A2. Putih mendorong pion D5, kemudian bishop ke petak D7, bishop keluar lewat petak G5 mengancam queen, F6 dimainkan. Bishop mundur ke petak E3. Pertukaran diterima, dimakan lagi dengan pion. Ya, kenapa pakai pion walaupun ini double pawn? Sebenarnya fungsinya bagus ya untuk mencegah petak F4 dikuasai sangat kuat oleh hitam. Hitam mainkan langkah dobrakan lewat sayap menteri dengan B5. Putih menjawab dengan langkah B4, N-passen dilakukan, kembali dimakan oleh putih, kemudian queen ke petak B8. Tujuannya mau queen B6, menekan petak E3 sekaligus melakukan pin pada raja di petak G1. Posisi tertutup, tapi kuda Caruana belum memiliki fungsi yang bagus. Dia coba bongkar dengan C4. Hitam tidak peduli, queen B6, putih kuda ke petak F5, kemudian hitam benteng F ke petak E8 dengan ide makan, dan kemudian terjadi fork ya. Kemudian putih mainkan kuda F3 ke petak H4 menawarkan pertukaran kuda. Hitam tidak peduli dan dia mainkan langkah B4. Kenapa B4 dimainin? Anies Giri sudah mulai menatap endgame yang lebih rumit lagi, dan dia mainkan langkah B4 untuk menjaga struktur pion hitam tetap putih. Jadi nanti kalau tinggal gajahnya doang nih, pion ini akan menjadi lemah dan akan jadi santapan yang empuk untuk gajahnya hitam.
Raja ke petak H2, B4 juga memiliki fungsi lain untuk menempatkan benteng di petak A3, sehingga apabila terjadi pertukaran benteng maka akan terjadi pion bebas. Putih jelas menolak dengan benteng A ke petak B1, benteng masuk lagi ke petak A2, menteri ke petak D1, pertukaran kuda diterima, dimakan lagi, dan kemudian benteng benteng E ke petak A8 membuat baterai. Langkah ke 28 ini coba kita lihat posisinya teman-teman. Kita break dulu, kita coba lihat ya. Dalam posisi seperti ini jelas unggul buat hitam ya, walaupun tipis, belum ada keunggulan yang jelas pion, kuda atau benteng secara material, tapi secara pergerakan, secara ruang bermain jelas ini enak banget buat hitam maksud saya. Kenapa? Karena kan hitam menguasai jalur, bentengnya aktif, sementara putih pasif, benteng-bentengnya hanya menjaga pion. Bagaimana cara Anies Giri convert untuk killing the game? Benteng ke petak E2 dimainkan oleh putih, queen ke petak A7 ala Khingan, benteng ke petak C1, balik lagi queen ke petak B6, kuda ke petak F3, langkah yang kurang tepat, harusnya di sini pertukaran benteng dilakukan. Hitam mainkan langkah H6. Buat apa? Buat F5 dan mencegah kuda ke petak G5 bisa juga, dan bisa juga raja ke petak A7. Kemudian apa yang dilakukan oleh Caruana? Kuda ke petak S1 dimainkan, raja ke petak H7, pertukaran benteng dilakukan, dimakan lagi, dan kemudian putih kuda ke petak C2, tujuannya mau menteri S1 ancam pion B4. Hitam bermain dengan langkah gajah ke petak E8, sehingga kalau diancam menteri S1 dia juga bisa ancam gajah ke petak G6. For example, queen ke petak E1, langkah lain juga bisa dilakukan oleh hitam ternyata dengan benteng B2. Queen ke petak B4, maka akan dimainkan gajah ke petak G6. Ya, kalau dimakan queennya dimakan lagi, gajah makan E4, menekan petak G2, sulit buat putih di sini. Maka putih tidak lakukan itu, tapi putih di sini mainkan langkah queen D3. Langkah salah, tapi ya ini langkah satu-satunya mungkin yang paling masuk akal buat putih. Apabila putih coba menawarkan pertukaran benteng ya, contoh lain, maka akan diterima, dan kemudian apabila dimakan dengan queen tentu saja karena menjaga petak E3 kudanya, maka gajah G6 akan jatuh pionnya. Jadi queen D3 dimainkan. Kemudian hitam bishop G6 menekan pion di petak E4 yang lemah, benteng ke petak A1 ditawarkan oleh putih. Udah mumet di sini Caruana. Ya, harusnya hitam di sini benteng ke petak B2 ya, dengan tujuan tetap menekan petak B3. Apabila benteng masuk ke petak A8 maka queen B7, apabila benteng ke petak F8 mungkin akan dimainkan langkah C5 untuk memperkuat ya, dan kemudian bisa ngambil pion ini. Kira-kira seperti itu. Benteng A1 tapi diterima oleh Anies Giri. Ya, kenapa Anies Giri menerima ini? Sebenarnya tetap unggul ya, karena dia sudah lihat bahwa wah, nanti ujungnya gue dapetin pion ini dan pion ini akan jatuh semua. Dia sangat cerdik. Ya, dia di sini melakukan kesalahan dulu dengan C5. Untung aja putih nggak melakukan end passen. Kalau end passen mungkin jadi lebih menarik karena pion B4-nya lemah. Caruana mungkin bingung ya. Dia mainin langkah raja G3 dengan tujuan menjaga pion supaya queen-nya bisa aktif. Hitam queen ke petak A7, queen B1 dimakan, bunyi skak ya, belum bisa. H5 dimainin, raja F3, H4, kemudian putih raja G4, queen ke petak E7 dengan tujuan kalau dimakan dorong F5 ya. Jadi kalau dimakan dia bisa gajah ke petak E4 juga, bahkan lebih mantap lagi kalau dimakan bisa F5. Skak ster. Queen ke petak E7, queen ke petak D3, dan kemudian F5 dimainkan dan dimakan, dan boom! Brilliant move, menutup game di langkah ke-43. Kenapa putih menyerah? Karena kalau dimakan, apa yang akan terjadi teman-teman? Maka akan terjadi dorongan pion E4. Apabila menteri mundur ke petak C2, maka menteri G5 skakmat. What a game. Jadi kalau misalkan raja ke petak H6, kenapa menyerah? Karena kalau misalkan dia mundur di sini petak F3 didorong, dimakan, dan kemudian gajah ke petak H5, raja ke petak F4 skakmat. Mau nggak mau rajanya meninggalkan queen. Nah, jadi bingung di sini buat putih. Kalau misalkan E4 dimainkan di sini, maka gajah H5 skakmat. Jadi ada ancaman skakmat teman-teman. Sementara mundur ada ancaman E4. Itulah yang membuat Caruana menyerah di game ini. Gila akurasi dari Anies Giri 94,4%. Kayaknya dia nonton video RL Chess kemarin ya, yang gue bilang the king of draw, tapi sekarang mainnya sangat brilliant sekali. Dengan hasil ini dan hasil lain yang mempengaruhi hasil dari Anies Giri ini, babak 10 nanti akan sangat seru ya.
Sindarov 7 poin, Anies Giri 5,5, Caruana 4,5. Jarak 1,5 poin, berarti sekarang duelnya milik Sindarov dan Anies Giri. Kita nggak usah ngomongin yang lain ya, yang lain masih di bawah. Dan kemudian babak ke-10, Esipenko akan melawan Blue Baum, Sindarov akan melawan Pragnananda, Wei akan melawan Caruana, Anies Giri melawan Hikaru Nakamura. Ini yang seru. Menang lawan Hikaru Nakamura akan jadi syarat yang menentukan buat Anies Giri. Sementara Sindarov ya jangan sampai tergelincir nih. Kalau tergelincir akan memperkecil margin setengah poin nanti jadinya. Semakin seru, tinggal 1, 2, 3, 4, 5 babak lagi. Apa komentar kalian? Kasih komentar terbaik, jangan lupa kasih hype untuk video ini. Dan jangan di skip iklannya. Kalau mau dukung RL Chess bisa lewat link yang ada di deskripsi.